6 mitos legendaris dari Pulau Kalimantan, menyingkap tabir mistis kota Saranjana hingga Mandau terbang. Hai Sobat Renjana, mari kita bahas lagi tentang mitos mistis yang ada di Indonesia. Kali ini, kita akan bahas 6 mitos legendaris di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan dijuluki sebagai paru-paru dunia. Namun Pulau Kalimantan juga tidak hanya menyimpan kekayaan biodiversitas yang luar biasa. Tetapi pulau yang juga dijuluki Borneo ini juga memiliki lapisan misteri yang mendarah daging. Hutan hujan yang lebat serta adat istiadat yang terjaga kuat membuat kisah-kisah mistis tumbuh subur. Mitos dan cerita mistis pun diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut adalah 6 mitos paling populer di Pulau Kalimantan. 1. Kota Gaib Saranjana. Saranjana adalah legenda urban paling fenomenal di Pulau Kalimantan. Menurut peta-peta Kaart van het Ellen Borneo, Salomon Muller, 1845 konon lokasinya di Kalimantan Selatan. Kota ini diyakini sebagai wilayah dengan peradaban sangat maju. Ada gedung pencakar langit, dan teknologi modern yang terletak di Kabupaten Kota Baru. Namun Saranjana tidak terlihat oleh mata awam. Masyarakat lokal sering mengisahkan tentang seorang kurir. Kurir itu mengantar pesanan mobil mewah atau alat berat ke sebuah alamat di hutan belantara yang ternyata kosong. Ada pula kesaksian tentang suara riuh kota dan gemerlap lampu yang terlihat dari tengah laut pada malam-malam tertentu. Secara historis, nama Saranjana bukan sekadar khayalan. Nama ini tercatat dalam peta-peta kuno, salah satunya peta Kaart van het Ellen Borneo, Salomon Muller, 1845. Konon, dalam peta tersebut menyebut lokasinya di Kalimantan Selatan. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa ini kemungkinan besar adalah wilayah pemukiman suku lokal. Namun pemukiman itu hilang atau warganya berpindah akibat perang atau wabah, yang kemudian dimitoskan menjadi kota gaib seiring berjalannya waktu. 2. Kuyang. Legenda Kuyang cukup mencuri perhatian di Pulau Kalimantan. Kuyang adalah sosok wanita yang mampu melepas kepalanya dari tubuh. Lalu dia terbang bersama organ dalam jantung, paru-paru, usus yang menggantung. Kuyang terbang ke sana kemari untuk mencari darah bayi atau wanita hamil. Sejumlah cerita yang beredar, Kuyang dianggap sebagai penganut ilmu hitam demi kecantikan abadi. Pada siang hari, ia tampak seperti wanita biasa yang menutupi bekas luka di lehernya dengan syal atau kain. Dalam jurnal kebudayaan, fungsi sosial mitos Kuyang dalam masyarakat Dayak Kuyang digambarkan lebih jelas. Secara sosiologis, mitos Kuyang ini berfungsi sebagai kontrol sosial. Tujuannya untuk melindungi ibu hamil dan bayi agar lebih waspada. Dari sisi psikologis, penampakan bola api atau makhluk serupa sering dikaitkan dengan fenomena halusinasi hipnagogik atau sisa metabolisme gas alam di hutan yang tampak bercahaya. 3. Orang buntut. Laporan tentang suku manusia yang memiliki ekor pendek sekitar 5-10 cm di pedalaman Pulau Kalimantan telah muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Buku The Headhunters of Borneo, Carl Bock, 1881, menyebutkan bahwa penjelajah Eropa seperti Carl Bock pernah melakukan ekspedisi mencari suku ini di wilayah pasir, Kalimantan Timur. Konon, suku tersebut memiliki lubang khusus di lantai tempat duduk agar ekor mereka tidak terjepit. Kemudian disebut orang butut. Carl Bock sendiri dalam catatannya mengakui hanya mendengar cerita tanpa pernah melihatnya langsung secara kolektif. Secara medis, terdapat kondisi langka bernama vestigial tail ekor sisa, di mana bayi lahir dengan tonjolan tulang ekor. Kasus sporadis inilah yang kemungkinan besar digeneralisasi menjadi mitos sebuah suku utuh. 4. Mariaban. Mariaban digambarkan sebagai makhluk raksasa bertubuh besar di Pulau Kalimantan. Mariaban digambarkan sangat berbulu, dan sangat agresif. Dia menghuni kedalaman hutan yang belum terjamah manusia. Konon, bulu Mariaban sering diburu oleh para pencari ilmu sakti. Ini karena bulu Mariaban dianggap memiliki khasiat magis sebagai pelet pengasihan atau sarana kekebalan. Dalam dokumentasi kriptozoologi Nusantara terkuak fakta yang lebih mengejutkan. Ahli kriptozoologi menduga penampakan Mariaban sebenarnya adalah orangutan jantan atau beruang madu yang berdiri tegak. Deskripsi fisik, besar dan berbulu merah kehitaman, sangat identik dengan makhluk-makhluk endemik Pulau Kalimantan tersebut.
Yang mana, orangutan besar terlihat samar di tengah kabut hutan. 5. Mandau terbang. Bagi sebagian besar penduduk di Pulau Kalimantan, mandau bukan sekadar senjata, melainkan benda pusaka yang dipercaya memiliki nyawa. Legenda mandau terbang sering muncul dalam situasi konflik besar atau perang di Kalimantan. Konon, mandau bisa keluar dari sarungnya sendiri setelah dibacakan mantra. Mandau lalu terbang mencari target berdasarkan bau darah musuh. Hal ini sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual Panglima Burung. Cerita lain menyebut, mandau terbang lebih dari kehebatan taktik gerilya dan kecepatan serangan prajurit Dayak di hutan lebat. Secara fisik, efektivitasnya terletak pada keberanian luar biasa. Orang Dayak memiliki kemampuan bela diri tingkat tinggi yang menciptakan efek psikologis luar biasa bagi lawan. 6. Padang 12. Pernah dengar dengan Padang 12 yang disebut-sebut sebagai tanah suci di Pulau Kalimantan? Padang 12 di Ketapang, Kalimantan Barat, secara kasat mata hanyalah lahan kosong. Lahan itu memiliki luas 12 km persegi yang ditumbuhi pohon pinus. Namun, beberapa penduduk lokal menyebut ini adalah kota suci. Tempat ini diyakini dihuni oleh orang limun, makhluk gaib yang jujur dan kaya raya. Konon, mereka terkadang bertransaksi di pasar tradisional. Mereka menggunakan kunyit yang nantinya akan berubah menjadi emas murni di tangan orang yang berhati bersih. Secara geologis, lahan tersebut merupakan tanah potsol. Itu adalah tanah pasir kuarsa yang kurang subur untuk pertanian di Kalimantan. Hal ini menjelaskan mengapa wilayah tersebut tampak kosong. Wilayah itu berbeda secara visual dari hutan lebat di sekelilingnya, memicu imajinasi kolektif tentang keberadaan kota gaib. Nah, gimana menurut kamu? Apakah cerita-cerita tersebut memang hanya sekadar mitos yang lestari? Atau memang sebuah fakta yang baru sedikit yang terungkap? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, bila kamu mendukung hutan di Pulau Kalimantan tetap lestari.